Kita kalau ngelihat itu rasanya nggak enak makan. Iya betul. Iya kan? Mau makan pun rasanya, aduh, lihat anak-anak, Masya Dan itu Allah, tiap hari. tiap hari Iya. terjadi. Di sisi lain orang bicara demokrasi, tapi di PBB sendiri ada diktator. Betul. Ya, Peto itu kan bentuk diktator dong, Bos. Otoriter. Iya, diktator otoriter dalam lembaga dunia. Bagaimana orang bicara demokrasi dengan kemunafikan? Saya punya orientasi, ini bukan sekedar tugas institusi, tapi panggilan nurani. Iya. Selama Palestina belum merdeka, ya nggak boleh berhenti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan Abdillah di PKS TV DPR RI. Alhamdulillah, ini kita dapat kesempatan lagi bertemu sama yang saya sangat muliakan, yang sangat saya hormati, Bapak Dr. Haji Jazuli Juwaini, MA. Alhamdulillah, apa kabar, gimana? Alhamdulillah. Mas Hasan gimana, Bang Hasan? Sehat juga? Alhamdulillah. Saya lihat belakangan ini di channelnya Bang Hasan ini banyak bersama anak-anak, ibu-ibu, reruntuhan di Gaza. Memang lagi bolak-balik terus. Sebenarnya saya di perbatasan, Ustaz. Lebih tepatnya itu di Mesir. Oh, Mesir. Jadi lewat Mesir ya. Ternyata banyak banget saudara-saudara kita yang dievakuasi ke Mesir itu totalnya 80.000. 80.000. Jadi masuk ke perbatasan Mesir. Masuk perbatasan Mesir. Jadi sumbangan dan bantuan-bantuan yang dibawa itu diarahkan ke situ. Iya, betul. 80.000 anak-anak, ibu-ibu dan warga masyarakat. Iya, warga yang di dalam tentu masih lebih banyak lagi dong. Ada 1,5 juta warga Gaza yang belum kita evakuasi. Luar biasa. Jadi alhamdulillah. Tapi aman ya situasi ya? Alhamdulillah aman. Masuknya juga kemudahan-kemudahan. Iya, alhamdulillah. Kemarin kita berikan bantuan kemanusiaan masuk di Mesir, orang-orang Gaza yang kita evakuasi ke Gaza. Karena kalau masuk ke Mesir itu kan, kalau masuk ke Gaza itu kan itu nggak bisa, ya. Jadi harus memang antara dokter atau PBB yang bisa masuk. Dan rawan juga. Betul. Dokter pun bisa dihajar sama Israel. Iya, betul. PBB pun udah nggak dihormati lagi kan? Takutnya saya malah nggak bisa pulang nanti kalau sudah masuk. Jadi saya cukup di Mesir, di perbatasan Gaza gitu. Karena kalau Mesir itu kan termasuk perbatasan Gaza. Jadi ini kita lama sekali sudah nggak ketemu Pak Jazuli ya. Karena Pak Jazuli sibuk sekali di forum-forum internasional. Sedangkan saya cuma bantu kemanusiaan. Pak Jazuli yang paling terdepan diplomasi politik internasional. Iya, jadi kita fraksi PKS ini sesadar-sadarnya bahwa ada amanat konstitusi bahwa Indonesia itu harus berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Dunia ini tidak mungkin damai menurut kami kecuali Palestina ini merdeka. Karena sekarang konflik itu yang panjang itu hanya ada di Palestina. Palestina ini satu-satunya negara yang kita lihat di antara peserta negara Konferensi Asia Afrika yang digagas oleh Bung Karno dulu. Kita harus berterima kasih kepada Bung Karno ini menggagas pikiran besar negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka dan dijajah itu kumpul di Bandung. Iya, betul. Sampai akhirnya bisa merdeka. Iya, luar biasa. Nah, di antara mereka itu yang belum merdeka tinggal Palestina. Jadi Palestina hadir di situ ya? Palestina hadir juga. Nah, ini kan kita punya tanggung jawab moral. Bahkan waktu Indonesia merdeka, Mufti Palestina itu termasuk yang mendukung dan membawa-bawa tokoh-tokoh pejuang Indonesia itu ke negara-negara Timur Tengah. Oh, gitu ya? Iya, untuk bekerja dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Mufti yang makamnya di Beirut, Lebanon. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke makamnya. Iya. Nah, karena itu kita punya utang sejarah istilahnya itu terhadap Palestina. Dari konstitusi, founding father kita juga sering berkali-kali menyampaikan tentang Palestina. Tapi sebelum jauh ke forum-forum internasional kan Pak Jazuli sebagai orang yang mewakilkan Indonesia di forum internasional. Sebelum jauh ke situ, saya punya pertanyaan pribadi. Dari antara anggota-anggota DPR, kenapa kalau saya lihat akunnya Pak Jazuli itu yang paling sering upload tentang Palestina itu. Bahkan ada ribuan postingan. Itu betul-betul isinya Palestina. Saya penasaran dengan Pak Jazuli kenapa? Ya, pertama Palestina. Secara pribadi saya punya tanggung jawab moral akan nasib
anak-anak, ente bisa bayangin. Saya ngebayangin kalau anak-anak itu anak-anak kita. Betul. Cucu kita. Kalau perempuan yang putus kepalanya, kakinya putus itu adalah istri, ibu, atau nenek kita. Gitu loh. Paling tidak kita sudah berbuat apa yang kita bisa dulu dengan apa yang ada pada kita. Ya kan gitu. Betul. Selain doa tentu itu adalah bagian dari kewajiban kita. Tetapi panggilan kemanusiaan saya, masa sih ini kita tidak bisa berbuat apa-apa? Paling tidak ya kita share lah apa yang terjadi di sana agar masyarakat kita itu melihat yang sesungguhnya seperti apa. Betul. Jadi lebih kepada itu, saya rasanya terenyuh. Terkadang saya mau makan atau mau sarapan tuh nggak jadi begitu buka ini. Ya terpaksa saya sebarin lagi. Betul. Gitu. Jadi itu bagian dari. Memang saya agak konsen, agak fokus. Betul. Karena sekarang ini saya di pikiran saya bagaimana caranya stop pembantaian. Ini sudah pembantaian, istilahnya mau genosida atau genosida atau apalagi. Ya, semuanya intinya di sana dibantai orang setiap hari. Betul. Masa kita hanya jadi penonton di dunia ini? Ya minimal apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Nah karena itu melalui sosmed, melalui diplomasi politik praksi, alhamdulillah kita sudah seluruh lembaga PBB terkait dengan Palestina ini sudah kita datangi. Betul. Mulai dari UNHCR, kemudian lembaga hak asasi manusianya yang PBB, kemudian terakhir tuh WHO awal bulan Mei sama Ketua Majelis Syuro ya. Dan alhamdulillah Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri yang mantan Mensos pada zaman Pak SBY, mungkin karena beliau jadi Mensos, sensitivitas sosialnya tuh tinggi gitu. Beliau selalu ikut memimpin delegasi diplomasi internasionalnya praksi PKS ke PBB ini. Beliau memang yang memimpin. Beliau dan alhamdulillah diterima oleh orang nomor satunya kemarin di WHO juga. Mereka juga senang. Mereka mengatakan kalau atas nama praksi ya baru PKS. Ya artinya selama ini yang komunikasi dan berbicara sama Direktur Jenderal WHO-nya itu kan Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan. Nah ini datang dari praksi dan parlemen. Begitu kita datangi. Kebetulan beliau juga sempat jadi anggota DPR di negaranya. Betul. Kemudian sempat jadi Menteri Luar Negeri, sempat jadi Menteri Kesehatan. Jadi pengalamannya cukup bagus. Dan ketika kita datang bukan sekedar menerima, ya kami pun sangat surprise. Begitu selesai juga beliau antar sampai kami naik mobil. Dan biasanya jarang itu katanya tamu yang datang ke situ diantar sampai mobil. Selesai pertemuan sudah selesai dia dengan kesibukannya. Artinya di situ beliau respect dan menjiwai apa yang kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan kepada beliau, masa kita biarkan rumah sakit dihabisi, dokter dihabisi. Ini kan sudah barbar gitu loh. Itu tugas WHO juga itu. Itu jadi dan setelah ketemu kita pun beliau mengeluarkan statement di televisi. Saya kira cukup bagus sikap dan positioningnya Direktur Jenderal WHO ini. Karena masyarakat dunia punya tanggung jawab. Kita juga bersyukur ya. Banyak negara-negara itu ada yang menerima, meminta, mengakui Palestina menjadi anggota PBB secara penuh. Ada juga yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Nah itu juga kami saat Spanyol mengumumkan bahwa mengakui Palestina merdeka, kami 3 hari sebelumnya datang bertemu dengan pimpinan parlemennya juga. Sebelum deklarasi itu ya? Sebelum deklarasi itu mendampingi delegasi dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Haim Hidayat Nur Wahid, diterima oleh Ketua Senat. Ya kita apresiasi tentu sikap-sikapnya, kita dorong terus mengajak negara-negara lain juga untuk ikut. Itu kan Spanyol
Irlandia sama Norwegia ya. Norwegia. Ya itu, dan saya kira akan banyak lagi di Amerika Latin kan juga banyak betul. yang mengakui. Yang Afrika Selatan, di Afrika juga bagus ya. Afrika Selatan yang pertama kali mengangkat ke Mahkamah Internasional dan sudah dihukum. Anehnya begitu hukuman itu dikeluarkan oleh jaksa ICC ya, itu kita sangat menyesalkan negara seperti Amerika Serikat yang mengklaim kampiun demokrasi kok malah mempelopori ada undang-undang RUU mau hukum balik ke lembaga. Kalau itu terjadi dan itu benar dalam berita itu, nah ini saya kira peradaban, nilai-nilai peradaban manusia itu habis, nggak ada lagi gitu. Dan dipertontonkan. Jadi kalau kita bicara Palestina ini sekarang itu bukan persoalan agama saya kira, karena orang Yahudinya sendiri, orang Yahudinya sendiri itu kan banyak dihajar juga sama tentara Israel itu. Betul. Kan orang-orang Yahudinya juga yang masih komitmen asli itu mengatakan stop ini. Pembantaian stop, ini bukan kemauan kami juga gitu loh. Ini kan kebijakan politik Israel yang dipimpin oleh Netanyahu ini aja yang melakukan. Kita sebelum lanjut ke pembahasan tentang diplomasi dunia yang benar-benar nanti eksklusif dari Pak Jazuli, saya pengen nanya juga itu tadi sudah sempat dibahas di mention sekali tentang perang di Israel antara Gaza ini, antara Palestina ini. Ini sebenarnya kalau Pak Jazuli kan sebagai politisi senior, kita sebagai orang awam itu gimana melihat ini sebenarnya ini konflik agama atau apa sebenarnya Pak Jazuli? Ya menurut saya sih ini lebih kepada konflik politik. Konflik politik Israel yang tidak puas dengan kekuasaan yang ada. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, Israel itu kan dulu dibantai kan di Eropa. Yahudi ini dibantai. Nazi. Oleh Nazi. Nah, kemudian Inggris dengan secari kertasnya menetapkan Palestina itu di antaranya tempat menampung. Iya kan? Orang Yahudi ini. Nah, pindahlah mereka ke Palestina. Kemudian berkembang, mereka akhirnya secara politik mendirikan negara. Iya kan? Ketika mereka mendirikan, ini artinya kan politis nih sebenarnya. Begitu mendirikan negara, mereka menggeser. Menjajah ya. Orang aslinya. Gitu. Menjajah berarti ya. Sekarang ini, saya kira kalau solusi yang paling pas itu ya dua negara. Oke lah, meskipun kalau ditanya orang Palestina, nggak bakalan sudi sebenarnya. Betul. Lah orang datang kita tolong, tiba-tiba pengen ngusir kita, lalu minta negara gitu. Ya tapi dengan realita yang ada itu tidak ada jalan kecuali solusi dua negara. Iya, artinya oke lah ini karena sudah terlanjur. Tapi ini jangan dibiarkan dibantai. Apa yang terjadi di Gaza, di Rafah, ini kan sampai kamp pengungsi diajar itu logikanya itu bagaimana gitu loh. Luar biasa. Logikanya itu bagaimana? Gak masuk akal. Iya kan? Gak masuk akal. Ya kalau bahasa orang awamnya ini kan banci. Iya betul. Perang sama pasukan dong yang dihajar dong. Lawannya perempuan sama anak kecil. Ya, lawannya mas anak-anak, perempuan yang tidak lansia begitu. Di tenda pengungsian ya. Dan dunia nonton gitu loh. Kayak pertandingan bola. Betul. Tapi kita bersyukur banyak negara yang sudah terpanggil itu kita apresiasi ya. Termasuk Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga saya termasuk yang apresiasi. Saya sering komunikasi dengan Bu Menlu. Bahwa komunikasi langsung Pak. Iya, artinya kita mensupport gitu sikap-sikapnya yang bagus tentu kita support. Cuman kita ingin bagaimana Indonesia sebagai negara besar juga di kawasan itu langkah-langkah Indonesia itu yang lebih real dan konkret gitu. Bagaimana ini supaya di stop gitu loh. Supaya di stop ini pembantaian, pemboman warga sipil, pengungsi. Masa ngebom pengungsi itu kesalahan? Enak banget ngomongnya gitu lah. Iya kan? Iya, padahal militer di Israel itu sudah presisi semua. Iya, Bos. Nggak mungkin kesalahan ya. Jadi kalau begitu Anda ini orang mengakui kecanggihannya. Iya, betul. Masa kesalahan? Masa masih bisa kan? kesalahannya. Iya, kalau merasa berantem dengan Hamas, ya lawan Hamas dong.
Dan itu nggak sekali dua kali. Oh, itu terlalu sering, Bos. Berkali-kali tuh di tenda pengungsian, luar biasa. Ya sekarang bagaimana teori prinsip kemanusiaan ya dalam perang, rumah sakit itu nggak boleh diserang, Bos. Iya, betul. Iya kan? Ya, sekarang udah lumpuh. Iya, betul. Orang udah sakit. Dokter. Ini rumah sakit pun diajar. Diajar semua. Iya kan? Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu. Ini kan bukan perang namanya, ya pembantaian. Pembantaian. Gitu loh. Iya, luar biasa. Bukan perang, tapi pembantaian. Tadi Pak Jazuli sempat ngomong kalau kita itu sebagai warga dunia cuma bisa menonton. Ya sama kayak misalnya orang-orang demo. Orang-orang di masyarakat sana yang bikin upload di konten di sosmed. Itu semua sebenarnya hanya untuk menggerakkan manusia. Tapi kita menggerakkan manusia pun juga nanti ujung-ujungnya kita minta tolong sama politisi. Sama pemimpin negara gitu. Nah makanya teman-teman saya mau ngasih tahu ke teman-teman. Apapun yang kita perjuangkan selama ini sebenarnya tujuannya untuk kita suarakan biar para pemimpin pejabat negara ini bisa mengambil peran atau mengambil action gitu. Nah, jadi teman-teman semua sebenarnya Indonesia itu nggak cuma Menlu yang sering kita lihat juga berperan di diplomasi dunia untuk memperjuangkan Palestina, tapi parlemen juga yang diwakili dari fraksi PKS itu sudah luar biasa. Ikut di lembaga charity seperti Bang Hasan ini. Iya, kalau saya kemanusiaan aja. Ya, tapi kalau mereka nggak makan juga bahaya, Bos. Mereka nggak makan, nggak minum juga bahaya. Betul. Jadi secara politik kita harus kompak, stop ini pembantaian, stop pembersihan etnis, tapi juga NGO tetap. Iya, betul. Mereka ini kan yang kena bom masih sakit. Mereka kan harus diobati. Mereka butuh obat, mereka butuh makanan, mereka butuh minuman. Ya kan begitu. Ini saya kira juga teman-teman yang punya rezeki setelah berdoa, ya perlu mencari lembaga-lembaga charity yang bisa dipercaya. Betul. Salah satunya yang dikelola oleh Bang Hasan ini, supaya bantuan itu sampai. Iya, betulan. Ini yang paling penting. Jangan kita keluarkan bantuan, udah susah-susah kita kumpulin bantuan, bantuannya nggak sampai. Iya, dan banyak sekali masalah sebenarnya tentang bantuan ini kalau kita nggak lihat langsung. Jadi kemarin saya pas ke sana langsung ternyata tahu, oh ternyata permasalahan itu bukan cuma ngirim bantuan lewat truk. Karena kalau truk antriannya udah berkilo-kilo itu, nggak ada yang masuk gitu. Nggak bisa masuk. Ternyata ada satu jawaban, kalau uang itu masih bisa dikirim ke dalam Gaza. Nah itu yang orang yang nggak bilang gitu loh, karena di dalam Gaza pun masih ada toko-toko yang jualan, toko-toko keliling, penjual-penjual keliling gitu. Jadi caranya kalau kita selain bahan makanan, sembako, juga uang ya bisa diserahkan. Dikirim. Karena di sana masih nggak ada yang gratis, Pak Jazuli, malah lebih mahal. Pasti, gitu. Karena 10 kali lipat harganya. Itu kan berlaku hukum demand, kebutuhan banyak, barang sedikit ya pasti naik begitu. Nah itu yang paling penting, cerita tentang realita yang ada itu. Mereka tetap harus makan dan juga bagaimana bantuan itu kan bisa merata. Jangan sampai saya dengar juga ada bantuan terima oleh si A lagi, si A lagi, sementara si DC itu nggak terima bantuan, kan kayak begitu. Nah itu kan perlu orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Jadi lembaga-lembaga charity yang bertanggung jawab itu akan juga memfasilitasi sampainya bantuan. Politisi-politisi. Jangan kita berpikir bahwa itu kan bukan anak kita. Betul. Itu kan bukan ibu kita, bukan istri kita. Jangan pernah berpikir begitu. Itu manusia loh. Kalau satu binatang mati aja orang heboh. Betul. Iya kan? Saya pernah lihat itu, ada seorang anak sakit di Jerman atau di mana. Kemudian tiba-tiba dia ngeposting bahwa dia pengen menyaksikan motor gede itu lewat di rumahnya banyak. Orang se-Eropa 40.000 motor datang lewat rumahnya itu. Satu anak. Satu anak. Ini udah 35.000 ya yang meninggal ya berdasarkan kurang lebih. Kurang lebih. Ini kan tidak boleh kita biarkan. Iya, betul. Apa yang kita bisa lakukan sesuai kewenangan kita lakukanlah. Kalau kita nggak bisa melakukan, minimal jangan menyalahkan orang yang melakukan sesuatu. Minimal kita berpihak ya. Begitu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi sehingga menurut saya kalau ini terus bergerak, Eropa sudah dipelopori oleh 3 negara. Saya dengar itu ada beberapa negara lagi akan ikut. Kemudian di Amerika Latin juga begitu, di Afrika juga begitu. Tinggal sekarang ini kita meminta bagaimana Amerika sebagai kampiun demokrasi dunia itu jangan memveto terus. Iya, hak veto ya. Iya. Nah, ini gimana itu? Ini kita ingin dunia ini damai.
Dunia ini damai. Oke, sekarang Anda mungkin posisi dibanding dengan yang lain dianggap negara paling kuat. Yeah. Tapi kan ada istilah di pepatah kita itu. Jangankan orang, semut pun kalau diinjek itu lama-lama menggigit, melawan ya kan. Ente naik pohon. Yeah. Kalau semut yang kecil itu kompak, gigit ente semuanya, nggak bisa terus ngambil buahnya ente. Iya kan? Gitu. Jadi saya kira jangan ganggu semut. Semut juga jangan ganggu gajah. Ya hidup berdampingan aja. Kan makanannya juga beda. Iya kan? Betul. Ya masing-masing berjalan supaya dunia ini aman. Dunia ini nyaman, dunia ini tentram. Rakyat punya hak hidup. Emangnya cuma rakyat negara lain yang punya hak hidup? Rakyat Palestina anak-anaknya nggak punya masa depan? Nggak bisa. Ya kan begitu? Betul. Nah, disinilah pentingnya parlemen-parlemen. Saya kebetulan juga wakil presiden Forum Parlemen Muslim. Karena yang bisa menyelesaikan perang ini kalau yang kita tahu dan memang kita harapkan ya dari pemerintah gitu. Iya, jadi itulah saya mau saya tanya tentang fraksi-fraksi PKS kan ini juga sebagai perwakilan Indonesia sudah masuk ke forum-forum internasional. Bahkan saya juga bingung kenapa cuma fraksi PKS yang mewakili Indonesia gitu. Sebenarnya kita sudah bentuk juga kaukus. Nanti kita akan hidupkan kaukus parlemen Palestina ini. Kita akan banyak anggota parlemen lain seperti ketua BKSAP. Saya juga apresiasi bagaimana sikap-sikapnya dalam forum-forum internasional juga itu keras dan tegas menyampaikan tentang pembelaan terhadap Palestina. Memang atas nama praksi baru PKS, tapi sesungguhnya anggota parlemen di Indonesia juga termasuk tadi di alat kelengkapan Dewan DHKD seperti BKSAP itu saya tahu persis karena saya juga ikuti forum-forum itu bagaimana sikap-sikap Indonesia atas nama parlemen atau melalui parlemen Indonesia itu sangat keras. Memang tidak cukup dengan parlemen Indonesia, dengan parlemen harus semua negara ini kompak. Harus kompak semua negara ini kompak di dunia ini. Bahkan kalau kompak pun kalau misalnya hak veto masih digunakan juga belum tentu bisa. Nah, itu dia. Itu gimana solusinya? Itu kita ajak bicara bagaimana Amerika mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya. Saya senang hari ini ngelihat di sosmed itu pegulat tangguh Habib itu ketemu dengan calon presiden Amerika. Dia mengatakan tolong stop perang gitu. Luar biasa. Kan keren ini. Dan Trump juga langsung bilang iya saya akan berhentikan gitu. Tapi kan itu kita nggak tahu itu omongan belaka atau memang betul-betul. Minimal itu kan bisa ditagih janjinya. Iya betul. Jadi saya kira Amerika salah satu kunci. Kalau Amerikanya jujur bilang stop perang, selesai. Tapi kalau Amerika di media bilang kita minta stop perang, di belakang ngirim senjata terus, ya nggak akan berhenti, Bos. Sama aja. Itu artinya double standar gitu. Dan saya kira Amerika punya peran besar. Nah, bukan berarti kita menggantungkan kepada Amerika, tapi kan bisa dilakukan diplomasi dari negara-negara Timur Tengah umpamanya. Negara-negara Timur Tengah. Sekarang ini kita tidak bisa bicara, kenapa Timur Tengah? Karena Timur Tengah itu kan terdekat. Betul. Saya tidak mau mengatakan negara-negara Islam. Karena sekarang itu yang lebih maju justru negara non-Islam. Membela Palestina ini. Tanpa mengecilkan peran negara-negara Islam loh. Ya kan? Negara Islam ada seperti tentu Indonesia, kemudian Malaysia. Turki, Malaysia, kemudian Pakistan, ya kan? Bangladesh. Ini iramanya itu sama sebenarnya sudah, irama sama. Kemudian negara-negara di Eropa, negara juga sama. Nah, tinggal bagaimana merangkai ini gitu loh. Dan satu sisi, di sisi lain Amerika komitmen stop. Kalau dunia ini pengen nyaman dan damai, kecuali memang Amerika menginginkan umpamanya menikmati dengan situasi kondisi konflik umpamanya. Tapi kan ini harus jadi korban di era peradaban manusia atau masyarakat sipil society sekarang ini itu sudah tidak relevan dan tidak cocok lagi. Ya karena memang kalau penentu dari semua resolusi ini di Dewan Keamanan. Sedangkan yang punya hak veto itu cuma 5 negara, salah satunya Amerika. Yang 4-nya oke lah. Dia sudah tidak menggunakan hak vetonya, bahkan abstain atau dukung Palestina. Rusia kan dukung. Selama Amerika masih menggunakan hak veto itu. Sekarang itu nggak bakal selesai ya?
berkumpulnya negara-negara yang menginginkan terwujudnya perdamaian, baik dari Asia, Eropa, Afrika, kemudian Amerika Latin, itu kan bisa menjadi salah satu pressure yang mungkin membuat pemilik hak veto ini berpikir ulang. Iya, betul. Saya kira itu. Kalau kitanya kompak sih, menurut saya mereka juga akan berpikir, Bos. Iya kan? Betul, betul. Kan kalau kita bicara ekonomi kan juga siapa negara yang bisa berdiri sendiri di dunia ini? Nggak ada. Betul. Ya kan? Saling membutuhkan Anda canggih memproduk satu produk, ya kan? Iya. Tapi kalau nggak ada pembeli, apa jadinya produk itu? Ya kan? Nah, jadi salah satunya Indonesia sangat penting untuk bahan baku mentah kan. Nah, itu dia. Jadi kalau itu pendekatannya, saya kira ke depan ini bisa diselesaikan. Cobalah buka pintu hati kemanusiaannya. Lihat, kita kalau ngelihat itu rasanya nggak enak makan. Iya, betul. Iya kan? Mau makan pun rasanya, aduh, lihat anak-anak, Masya Allah. Dan itu tiap hari. Tiap hari terjadi. Itu kan yang resolusi PBB pertama itu, yang paling terbaru itu yang hak veto digunakan sama Amerika. Nah, yang terbaru lagi ada lagi resolusi SUPBB gitu. Yang katanya, oke lah, Palestina nggak bisa masuk di dalam Majelis Umum PBB, tapi bisa ditambahkan hak-haknya. Itu kemarin HNW dan fraksi PKS juga sempat apresiasi itu ya. Iya. Jadi ada kemajuan hak, tetapi tetap saja dipeto untuk tidak masuk. Meskipun haknya ditambah. Itu kan ya, kalau menurut saya sih kayak orang dikasih mainan permen aja. Gitu. Cuman sayangnya, saya setuju ya dengan usulannya Presiden Erdogan. Harus dirubah tatanan dunia ini. Manajemen dan mekanismenya PBB ini harus dirubah. Gitu. Karena kalau begini terus, ya tadi tetap aja ada ketidakadilan kemanusiaan. Sekarang orang suruh stop, tiba-tiba dipeto, jalan lagi. Orang minta pada gabung, udah ratusan negara kan, dipeto lagi nggak bisa gabung lagi. Nah, ini kan ada di sisi lain orang bicara demokrasi, tapi di PBB sendiri ada diktator. Betul. Peto itu kan bentuk diktator dong, Bos. Otoriter. Iya, diktator otoriter dalam lembaga dunia. Nah, harusnya kalau kita mau bicara civil society dan bicara demokrasi, bicara HAM, itu hak veto itu hilang. Demokrasi itu bukan Anda. Yang bisa mempeto itu cuma raja, Bos. Iya, benar. Hah? Dan tidak ada rakyat tidak mau, kalau rajanya mau begitu ya kemauan raja yang dituruti. Demokrasi itu apa? Suara terbanyak. Betul. Biarkan tatanan dunia ini lebih maju, lebih modern. Jadi hilangkan hak veto. Iya. Apa gunanya ambil voting tapi ada veto kalau juga? ada hak veto percuma, Bos. Aja, ya? Ini kan kayak mainan. Kayak mainan aja. Dunia ini kayak mainan. Tapi kenapa baru sadar ya negara-negara sekarang tentang adanya hak veto ini? Nah, iya, nggak dari awal gitu. Jadi terselepas dari apa sejarahnya, tapi dalam tuntutan kehidupan sekarang itu sudah tidak relevan. Bagaimana orang bicara demokrasi dengan kemunafikan? Betul. Iya kan? Betul. Ya kalau beriman kepada hak veto, ya sudah, Amerika nggak usah pakai pemilihan, tunjuk aja presidennya. Ya kan gitu. Tapi kasihan juga sih PBB punya hak veto kayak gini, ini nanti mengulangi kegagalan yang sama kayak kemarin LBB kan, sebelum pas Perang Dunia ke-1 kan solusinya ada LBB. Tapi LBB gagal, Perang Dunia Kedua lagi. Terus sekarang ada PBB. Kalau PBB itu nggak bisa menghentikan peperangan ini, terus nanti gagal lagi PBB. Bukan PBB yang dibubarin. Tapi sistemnya diubah. Namanya diubah aja sekalian. Kalau nama sih mungkin nggak perlu diubah, tapi sistemnya itu yang perlu diubah. Sistem dan mekanismenya. Emang kita nggak bisa minta tolong sama 4 negara lain yang jadi pimpinan? Ya itulah, memang Cina, orang ini kan sebenarnya bisa-bisa aja. Mungkin orang negara-negara ini kan takut juga yang ngusulin duluan ini ditandain. Ente jadi mahasiswa kan. Kalau keras ngeritik dosen pun nilai ente pun dikuranginya. Yang harusnya A jadi B, yang harusnya B jadi mungkin. Tapi menurut saya kalau dengan kekompakan, yang satu visi itu, jadi tujuannya itu bukan karena apa, tujuannya itu cuma satu, untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik. Sebenarnya itu intinya. Iya kan?
Karena kalau dunia baik sama-sama aman semua tiap negara kan. Nah, orang konsen membangun, menjaga kesehatan. Sekarang nggak perang aja. Orang untuk mencapai nilai kesehatan maksimal itu masih susah di beberapa negara. Betul. Iya kan? Apalagi dibikin perang begini. Iya kan? Iya. Saya juga mau tanya lagi Pak Jazuli. Jadi kan fraksi PKS sebagai perwakilan Indonesia menyuarakan Palestina itu kan sempat datang tuh ke Geneva atau sering disebutnya Jemewa ya. Ya, itu kantor PBB ofisial di Swiss. Itu kunjungan apa aja? Tadi kan disebut WHO. Terus apalagi? UNHCR. UNHCR itu tempat pengungsi, penampungan. Refugees ya? Iya, refugees. Itu kan kita lihat banyak negara-negara konflik. Rakyat itu kan sesungguhnya nggak tahu apa sih, kenapa sih konflik. Iya. Kan begitu. Tapi ketika terjadi konflik, pilihan rakyat itu kan diam di situ yang kemungkinan dia akan kena bom dan mati. Atau dia pergi mengungsi, menyelamatkan diri. Nah, harusnya begitu mereka mengungsi, itu juga harus diterima. Demi nyawa manusia. Tapi kan banyak juga sekarang negara-negara ini yang nggak mau menerima. Padahal rakyat yang datang ke situ nggak mau juga di negaranya ada konflik. Iya sih. Iya kan? Betul. Dia kan pengen aman. Pengen selamat. Nah, ini tugasnya UNHCR berarti ya? Nah, iya, dia yang mengatur dan mengelola, memfasilitasi, menjaga, begitu kan? Termasuk juga, ya bagaimana, kan kalau datang ke satu negara harus ditanggung oleh negara itu, kan berat juga negara itu. Betul. Nah, UNHCR lah yang bertugas bagaimana menggalang dari negara-negara lain itu untuk kehidupan masyarakat refugees itu. Gitu. Itu udah kita datangi. Itu di mana tuh? Sama juga di Swiss. Sama, waktu itu di Swiss. Jadi kayak WHO, UNHCR itu di satu tempat yang sama di Swiss atau gimana? Negaranya ada dua, ada di New York. Ada di New York. Kantor PBB ya? Iya, ada juga di Swiss. Gitu loh yang ada beberapa juga yang di luar kayak umpamanya UNESCO itu di Paris. Oh, di Paris. Iya, UNESCO ini kan tentang kebudayaan, heritage. Ekonomi juga ya? Iya, heritage dan kebudayaan. Oh, kebudayaan. Pendidikan. Pendidikan ya. Fraksi PKS sudah datang juga. Mengusulkan beberapa, kan kita di Paris. Banyak kebudayaan kita itu kan diakui oleh negara lain. Makanya harus cepat kita daftarkan agar itu memiliki hak paten jadi heritage dunia. Tahu, punya batik. Ya kan? Di beberapa kawasan kan banyak juga yang punya batik meskipun berbeda. Alhamdulillah batik, kemudian pencaksilat, ya kan? Kita pun pernah juga sejarah Reok Ponorogo diakui oleh negara tertentu, ya kan? Nah makanya kan kita biarkan, kita daftarkan ke PBB. Pencaksilat sudah diakui. Nah, saya lagi ngusulin itu Bedok Banten. Bedok Banten nih, Golok dari Banten itu kita mau daftarin juga itu. Karena pencaksilat kan biasa temennya Golok dia. Sampai dibawa ke UNESCO kemarin. Ya, kita usulkan untuk diterima. Ini di Paris. Kemudian juga, kita juga mendatangi lembaga tentang pertanian. Karena Indonesia ini kan negara pertanian. Betul. Itu di Italia. Di Italia. Kantornya, Itu di bawah PBB semua ya? Iya, lembaga PBB, yang membidangi pertanian. Kan sekarang ini kan generasi milenial di kita kan banyak juga. Jangan sampai generasi milenial itu memorinya hilang tentang pertanian. Padahal kita hidup negara pertanian. Dan kita bikin pertanian tuh yang keren, yang kece, yang membuat milenial juga bangga. Dan di Italia itu keren. Mulai dari milenial sampai pensiunan. Dibikin orang tertarik dengan pertanian. Gimana caranya kalau anak muda dibikin tertarik gimana caranya? Mereka banyak terobosan bagaimana orang bisa enjoy. Terus biar gak gengsi, termasuk juga itu tadi pensiunan. Orang begitu udah pensiun kan power room. Nah, dikumpulin tuh, dibikin aktivitas pertanian. Ternyata banyak yang sukses. Juga. Apa yang bisa dilakukan kalau orang tua? Jangan dianggap yang bisa sukses itu hanya yang muda-muda. Yang tua juga bisa sukses. Nah, apalagi Indonesia ke depan itu kan ada bonus demografi. Kalau ini tidak dikelola, bukan lagi jadi keuntungan, tapi bisa jadi masalah, Bos.
Makanya harus sudah berpikir kita semuanya itu. Jangan sampai Indonesia emas jadi Indonesia lemas ya. Atau Indonesia cemas. Iya, itu yang paling bahaya, Indonesia cemas. Kalau lemas aja itu masih mending. Tapi begitu Indonesia cemas, wah bahaya itu. Bahaya itu. Iya, bahaya. Jadi itu kita sudah datangi, alhamdulillah semua lembaga-lembaga PBB itu. Dan terakhir itu WHO ya, sama Komnas. Bukan Komnas, istilah Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Itu. Ya karena memang kalau masalah Palestina yang bisa menyelesaikan permasalahan ini hanya diplomasi internasional dan semuanya nanti ujung-ujungnya PBB. Alhamdulillah nih fraksi PKS sudah datang ke UNHCR, United Nations High Commissioner of Refugees pengungsian satu tadi. Terus WHO juga, World Health Organization itu masalah kesehatan. Karena memang di Palestina kan juga medis kan penting sekali. Yang harus diperhatikan kesehatannya dan rumah sakit. Sama saya juga sempat lihat tuh Parlemen for Al-Quds itu apa itu, Pak Jazuli? Itu ada forum komunitas parlemen untuk Al-Quds. Itu lintas negara, lintas fraksi dari seluruh dunia. Itu memang ada juga forumnya. Ini adalah salah satu bentuk yang real dan konkret kepedulian wakil-wakil rakyat di dunia ini untuk kemerdekaan Palestina dan Al-Quds itu. Itu juga kemarin terakhir muktamarnya dibuka di Istanbul oleh Presiden Erdogan yang hadir dari mancanegara. Saya termasuk salah satu peserta. Indonesia juga. Satunya dari Indonesia? Enggak. Ada Ketua Ketua BKSAP Pak Dr. Fadlizon. Oh iya betul. Dari Indonesia ada berapa? Dari Indonesia itu ada 3 orang, Pak Fadlizon, kemudian Pak Hafiz dan saya. Iya. Cuman dari semua anggota dewan itu semuanya berhenti di situ. Kalau Pak Jazuli kan sebelum atau setelah masih terus berjuang. Gitu aja karena dari pribadi mau saya dari punya fraksi. orientasi ini bukan sekedar tugas institusi. Tapi panggilan nurani. Selama Palestina belum merdeka, ya nggak boleh berhenti. Nah, itu yang ada di pemikiran saya. Apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak menginginkan kecuali stop perang, stop pembantaian, Palestina merdeka. Itu aja. Karena solusi itulah yang bisa menyelesaikan konflik menurut saya. Suka tidak suka, Israel harus mengakui. Karena kalian juga pertama datang dan numpang di situ. Sekarang akui Palestina sebagai negara merdeka, hidup di situ berdampingan. Israel punya negara, Palestina punya negara. Mungkin berat buat orang Palestina sebagai orang yang didatangi, kemudian tapi oke lah, tidak ada. Kalau umpamanya tidak bisa yang sempurna, minimal pembantaian ini stop, pembunuhan massal ini stop, bombardir ini stop. Minimal itu, nyawa manusia bisa terselamatkan. Fokus yang belum meninggal, yang tidak syahid dan tidak meninggal, itu mereka terluka. Itu kan harus diobati juga. PR itu masih terlalu besar. Kalau stop aja di pemboman sekarang itu, ngobati yang terlukanya itu juga, itu PR besar. PR besar betul. Membangun gedung-gedung yang dihancurkan lagi itu PR besar. Membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun segala macam. Saya dengar dari orang Gaza langsung kemarin, itu kalau untuk mengembalikan kondisi Gaza yang hari ini hancur itu butuh waktu 10 tahun. Masih cepat, termasuk 10 tahun itu menurut saya. Iya, artinya bisa mengalihkan 10 tahun tuh top dia. Menurut saya mungkin lebih ya. Cukup, tidak cukup 10 tahun. Yang terakhir satu lagi Pak Jazuli. Tadi kan saya sempat lihat juga tuh di internet lumayan viral tentang pesan fraksi PKS atau parlemen mungkin ya, Parlemen Indonesia untuk sang penentu Dewan Keamanan PBB. Nah itu gimana itu? Apa sih isi suratnya? Iya, karena Dewan Keamanan PBB ini adalah lembaga yang memiliki otoritas. Iya, otoritas penentu ya. Otoritas. Jadi maksudnya yang memiliki otoritas tentang keamanan. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dunia. Maka kita memiliki harapan, coba lebih tegas lagi sikapnya gitu loh. Jangan diancam takut gitu loh. Ya artinya otoritas itu ada pada kalian. Gunakan otoritas itu sepenuhnya. Untuk minimal stop. Dia kan bisa komunikasi dengan negara-negara. Siapa yang punya kesepahaman stop ini perang? Ayo kita berkumpul. Bagaimana caranya menyetop ini?
Kan bisa begitu, Bos. Betul. Iya kan? Jadi kalau demo di mana-mana itu adalah bagian dari bentuk empati masyarakat dunia, memiliki nilai pressure, iya kan? Kita tidak abaikan itu juga penting. Melakukan sekarang kan kampus-kampus sudah masuk ke kampus-kampus dunia loh. Universitas bergengsi di dunia ini, Harvard diantaranya sudah masuk. Artinya mereka yang punya nurani itu luar biasa, sehingga begitu mereka bangkit semuanya. Di Indonesia juga kampus-kampus. Nah, ini kan gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh lembaga seperti kampus dan seterusnya itu ini bagian dari pressure publik begitu. Betul. Yang harusnya didengar oleh pihak-pihak. Meskipun kita sedih, banyak juga demonstran dari kampus itu diperlakukan seperti penjahat begitu. Betul. Nah, ini lagi-lagi ada kontradiktif antara yang diomongin dengan yang dilakukan begitu. Iya kan? Betul. Jadi itu juga tidak bisa diabaikan. Itu bagian dari satu kesatuan perjuangan masyarakat dengan seluruh lapisannya. Karena kalau kondisi negara chaos itu sebenarnya mempengaruhi suatu negara itu sendiri. Kan? Kan otomatis. Jadi memang kalau mau bikin pengaruh untuk dunia ini, memang kita harus senggol kepentingannya mungkin ya. Biar dia mau goyang. Kalau senggol hatinya susah. Makanya kan ada juga, saya sangat memaklumi dan memahami banyak orang yang melakukan gerakan boikot. Apa segala macam. Itu sebenarnya lebih kepada supaya dia kemauannya itu diperhatikan gitu loh. Ketika disenggol tadi yang Hasan bilang, mungkin orang berpikir. Iya, gitu. betul. Jadi berpikir enak. Ya, meskipun senggolan-senggolan itu kan juga tergantung besar kecilnya. Ada orang disenggol lewat aja gitu. Tergantung. Kalau yang enak itu bukan disenggol, disengkat, dia nyungsep gitu. Baru dia mikir. Gitu. Ya memang kalau mau sampai senggolannya lebih kuat lagi, emang harus kekompakan. Harus kekompakan. Betul yang tadi disampaikan Pak Jazuli. Jadi itu dia. Suatu yang besar itu kalau cuma satu orang kecil. Tapi sesuatu yang kecil tapi kompak itu jadi besar. Nah, itulah, disitulah pentingnya kebersamaan. Ya, jadi luar biasa teman-teman semua. Teman-teman semua sudah memperjuangkan secara people power, menggerakkan pemerintah seluruh dunia dari berbagai negara, dari Indonesia sendiri sampai bisa mempengaruhi para pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin negara yang punya kewenangan untuk menyelesaikan perang ini. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, saya mau ingatkan kembali lagi. Ini itu betul-betul informasi yang eksklusif karena yang mewakili Indonesia di bagian parlemen itu salah satunya fraksi PKS dan kita langsung ngomong langsung sama beliau untuk mewakilkan Palestina di forum dunia. Jadi ini betul-betul bentuk aksi nyata. Ayo kita dukung Bapak Dr. Haji Jazuli Juwaini untuk terus berjuang. Semangat. Kita viralkan, share teman-teman semua karena beliaulah yang bisa menentukan dan berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan di forum dunia, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Palestina cepat merdeka. Ya. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Jazuli. Terima kasih. Waktunya, alhamdulillah kita bisa mendengar perjuangan Indonesia yang diwakilkan oleh Pak Jazuli. Jadi semua teman-teman semua, terima kasih semua. Insya Allah jangan berhenti berjuang dari jari kalian, dari diri kalian. Dan nanti insya Allah diwakilkan dari Indonesia oleh Pak Jazuli. Terima kasih. Kita sama-sama ya. Assalamualaikum.